Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang chapter 17 mengenai investment. Kelompok kami terdiri dari saya Rahmanisa, Laila Walisna, dan Dwi Novitasari. Yang pertama ada debt investment. Jadi ada dua jenis aset keuangan. Yang pertama ada investasi hutang, yang kedua ada investasi modal. Lalu ada beberapa alasan orang-orang berinvestasi, diantaranya untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, dan yang kedua untuk mengamankan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain dengan nama lainnya ekuitas sekuritas. Lalu ini adalah klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Debt investment dibagi menjadi 3, ada held for collection and selling, dan ada trading. Ini pendekatan tentang debt investment. Ini contoh soal dari debt investment, ilustrasinya, Robinson SA purchased 100,000 euro of 8% bonds of Evermaster AG on January 1st, 2019 at a discount paying 92.278. Jadi Robinson ini membeli obligasi dari Evermaster AG pada tanggal 1 Januari 2019. Karena diskon, dia cuma bayar 92.278. Bunganya akan dibayar each July 1st and January 1st. Berarti bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti semi-annual. Jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019, di debit ada debt investment, kreditnya ada kas. Nominalnya 92.278. Lalu ini tabel perhitungan debt investment at amortized cost. Jadi yang pertama ini cash reserve-nya ini 4.000 didapat dari 100.000 total obligasinya dia yang tadi dikali 8% dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena kan dia bayar semi-annual. Tanggal 1 Januari sama 1 Juli. Terus untuk interest revenue, angkanya didapat dari carrying amount of bonds dikali 10% dikali 6/12. Lalu untuk bond discount amortization ini selisih dari interest revenue dan cash reserve. Ilustrasi selanjutnya adalah Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga tengah tahunan pertama. Jadi pada saat dia mencatat pembayaran bunga pertama kali ini, jurnalnya di debit ada cash sama debt investment dengan nominal 4.614, lalu kreditnya ada interest revenue dengan total 4.614. Lalu Robinson mendasarkan tahun kalender. Ia memperoleh bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Di debit ada interest receivable dan ada debt investment dengan nominal 4.645. Untuk interest revenue-nya totalnya jadi 4.645. Lalu ini pelaporan investasi obligasi sebesar biaya amortisasi. Di dalamnya ada statement of financial position dan ada income statement. Untuk statement of financial position ini ada long term investment, yaitu debt investment dengan nominal 93.537 dan current asset, yaitu interest receivable dengan nominal 4.000 dan ada other income and expense, yaitu interest revenue 4.614 ditambah 4.645 dengan nominal 9.259. Asumsikan bahwa Robinson menjual investasinya pada tanggal 1 November 2021 pada 99.3/4 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Robinson mencatat amortisasi diskonto sebagai berikut. Debit ada debt investment, dan di kredit ada interest revenue. Angka 522 ini dapat dari 783 dikali 4/6. Kenapa 4/6? Karena kan dia bayarnya kan per tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, terus dia ngejualnya ini tanggal 1 November. Jadi, jangka waktu dari Juli ke November itu 4 bulan. Jadinya 4/6. Ini ada perhitungan keuntungan penjualan obligasi. Jadi, jurnalnya di debit ada cash dengan nominal 102.417, di kredit ada interest revenue
dengan nominal 2.667, ada debt investment dengan nominal 96.193, dan ada gain on sale of investment dengan nominal 3.557. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Selanjutnya, debt investment held for collecting and selling HFCS. Investasi hutang atau HFCS, ikuti entry akuntansi yang sama dengan investasi hutang. Disimpan untuk dikumpulkan selama periode pelaporan. Itu adalah dicatat sebagai biaya perolehan diamortisasi. Namun, pada setiap tanggal pelaporan perusahaan, yang pertama, sesuaikan biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar. Yang kedua, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian pendapatan komprehensif lain daripada di laporan laba rugi. Debt investment ada ilustrasinya sebagai berikut. Graph purchase 100.000, 10%, 5-year bonds on Januari tahun 2019, with interest payable on Juli tanggal 1 dan Januari tanggal 1, the bond sell for 108.111, which result in a bond premium sebesar 8.111 and effective interest rate of 8%, grade record the purchase of the bond as follow. Jurnalnya Januari tanggal 1 2019, pada debit ada debt investment sebesar 108.111 dan pada kredit ada cash sebesar 108.111. Lalu untuk selanjutnya ada table, ini perhitungannya sama kayak yang tadi. Jadi untuk cash reserve ini total obligasinya dia 100.000 dikali 10% dikali 6/12, dan untuk interest revenue didapat dari 108.111 dikali 8% dikali 6/12. Dan untuk bond premium amortization ini ada selisih dari cash reserve dan interest revenue. Lalu untuk jurnal, kan dia mencatat pendapatan bunga pada 1 Juli 2019. Jadi jurnalnya di debit ada kas 5.000, di kredit ada debt investment 676, dan ada interest revenue 4.324. Setelah itu ilustrasinya, pada tanggal 31 Desember 2019, Jeff membuat jurnal berikut untuk mengakui pendapatan bunga. Jadi pada saat pendapatan bunga diakui, jurnalnya adalah di debit ada interest receivable dengan nominal 5.000, ada debt investment 703, dan ada interest revenue 4.297. Ini adalah illustration portfolio of security. WebAG has two debt security classified as held for collection and selling. The following illustration identifies the amortized cost, fair value, and the amount of the unrealized gain or loss. Terus ini tabelnya. Terus perintahnya, siapkan jurnal penyesuaian yang akan dibuat web pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat kerugian. Jadi debitnya ini ada unrealized holding gain or loss equity 9.537, dan di kredit ada fair value adjustment dengan nominal yang sama 9.537. Terus ini ada held for collection and selling, penjualan sekuritas HFCS, ada dua ketentuannya. Jika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, yang pertama itu harus membuat entry untuk menghapus dari debt investment, memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dari obligasi yang dijual, dan yang kedua, keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari penjualan dilaporkan di kolom pendapatan lain dan beban pada laporan laba rugi. Ini ada contoh soalnya. WebAG menjual obligasi Watson pada 1 Juli 2020 sebesar 90.000, biaya perolehan diamortisasinya sebesar 94.214. Jadi amortized cost-nya dia 94.214 dikurang selling price of bonds-nya 90.000. Jadi kerugian atas penjualan obligasi tersebut adalah 4.214 selisihnya. Untuk jurnalnya, di debit ada kas 90.000, ada loss on sale of investment 4.214, dan di kredit ada debt investment dengan nominal 94.214.
Terus ini ada illustration selanjutnya. Web reports this realized loss in the other income and expense section of the income statement, assuming no other purchase and sales of bond in 2020, having so on December 31st, 2020, prepared information. Jadi ini ada tabelnya. Lalu jurnalnya berarti di debit ada fair value adjustment dengan nominal 4.537 dan di kredit ada unrealized holding gain or loss equity dengan nominal yang sama 4.537. Ini ada financial statement presentation-nya. Di dalamnya ada statement of financial position dan ada income statement. Lalu ini tentang debt investment trading. Dilanjuti sama Laila. Debt investment trading. Perusahaan sering mengadakan investasi hutang dengan niat menjualnya dalam waktu singkat. Hutang ini investasi sering disebut sebagai perdagangan investasi. Perusahaan melaporkan sekuritas perdagangan. Yang pertama pada nilai wajar, yang kedua dengan keuntungan dan kerugian yang belum dirasakan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan bersih. Keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih dalam nilai wajar, keamanan dari satu periode ke periode lainnya, eksklusif dari pendapatan dividen atau bunga diakui tetapi tidak diterima. Berikut ada contoh ilustrasinya. Assume that on December 31, 2019, Western Publishing determined its trading securities portfolio to be assumed at the date of acquisition. Western Publishing recorded this trading securities at cost in the account entitled debt investment. This is the first valuation of this recently purchased portfolio. Berikut contoh jurnalnya. Ada ilustrasi lagi pada tanggal 31 Desember. Western Publishing makes an adjusting entry to the fair value adjustment account to record both the increase in value and the unrealized holding gain. Jurnalnya pada debit ada fair value adjustment sebesar 3.750 dan pada kredit ada unrealized holding gain or loss income sebesar 3.750. Kemudian selanjutnya ada fair value option. Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan di nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan wajar nilai yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Diterapkan atas dasar instrumen per instrumen. Yang pertama, umumnya hanya tersedia pada saat ada perusahaan dulu membeli aset keuangan atau menimbulkan liabilitas keuangan. Yang kedua, perusahaan harus mengukur instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Kemudian ada ilustrasi untuk fair value option. HRAG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana menahan investasi hutangnya hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya perolehan diamortisasi. Dari investasi ini adalah sebesar 100.000. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini, maka entry yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Jurnalnya pada debit ada debt investment sebesar 13.000 dan pada kredit unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000. Berikutnya ada equity investment. Investment equity mewakili yang pertama kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, preferensi, atau saham modal lainnya. Yang kedua ada hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan di sebuah harga yang disepakati atau ditentukan seperti dalam waran dan hak. Kemudian biaya sudah termasuk yaitu harga beli sekuritas dan komisi dan biaya perantara dicatat sebagai biaya. Equity investment, lanjut. Equity investment.
kepemilikan kurang dari 20%. Di bawah IFRS, asumsinya adalah bahwa investasi ekuitas adalah diadakan untuk diperdagangkan. Yang pertama karena akuntansi umum dan aturan pelaporan, yang kedua investasi dinilai pada nilai wajar, yang ketiga catat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih. Equity investment kepemilikannya kurang dari 20%. IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklarifikasi beberapa investasi ekuitas sebagai non-perdagangan, yaitu akuntansi umum dan aturan pelaporan, yang kedua investasi dinilai pada nilai wajar, yang ketiga catat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi di tempat pendapatan lain komprehensif. Kemudian ada ilustrasi equity investment trading income. Pada tanggal 3 November 2019, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Contohnya, Blueberry dengan kos 259.700, untuk Nestle 317.500, untuk Regis CO sebesar 141.350. Total cost-nya menjadi 718.550. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Untuk pada debit ada equity investment sebesar 718.550 dan pada kredit ada cash sebesar 718.550. Pada tanggal 6 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas penyertaannya pada saham biasa Nestle. Dengan jurnal pada cash 4.200 di debit, dan di kredit ada dividen revenue sebesar 4.200. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditampilkan. Jurnalnya sebagai berikut. Solusinya, yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2019, Republik menyiapkan jurnal penyesuaian ke mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Jurnalnya pada debit unrealized holding gain or loss income sebesar 35.550 dan pada kredit ada fair value adjustment sebesar 35.550. Yang kedua, pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual semua saham Blueberry-nya dengan nominal sebesar 287.220. Untuk jurnalnya, pada debit ada cash sebesar 287.220 dan pada kredit ada equity investment sebesar 259.700 dan gain on sale of investment sebesar 27.520. Ada net proceed from sale-nya sebesar 287. Selain itu, asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Republik membeli 255.000 saham biasa dari Continental Trucking sebesar 20.000 saham, yaitu 12,75 per sahamnya. Ditambah komisi perantara sebesar 1.850 portofolio investasi ekuitas Republik per 31 Desember 2020. Mencatat dalam jurnalnya, pada debit ada fair value adjustment sebesar 101.650 dan pada kredit ada unrealized holding gain on loss income sebesar 101.650. Kemudian selanjutnya ada equity investment non-trading, atau bisa disingkat OSI. Entry akuntansi untuk mencatat ekuitas non-perdagangan investasi sama dengan investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Equity Investment Non-Trading atau OSI, berikut ilustrasinya. Pada tanggal 10 Desember 2019, Republik SA membeli 1.000 saham biasa
Hawthorne Company seharga 20,75 per sahamnya. Biaya totalnya menjadi 20,750. Investasi tersebut mewakili bunga kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor produk Republik di lokal tertentu, di mana undang-undang mewajibkan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Republik memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Dengan jurnal, pada debit ada equity investment sebesar 20,750 dan pada kredit ada kas sebesar 20,750. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik di Hawthorne menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar. Dengan jurnal, pada debit ada equity investment sebesar 3.250 dan pada kredit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 3.250. Akun investasi ekuitas digunakan karena non-perdagangan klasifikasi diterapkan pada investasi berdasarkan investasi bukan berdasarkan portofolio. Berikut contohnya statement of financial position-nya, lalu kemudian ada equity investment, holding between 20% and 50%. Investasi langsung atau tidak langsung, sebesar 20% atau lebih dari hak suara investor harus mengarah pada anggapan bahwa jika tidak ada bukti sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan atau dalam kasus pengaruh signifikan, investor harus investasi menggunakan metode ekuitas. Untuk holding of more than 50%-nya, mengontrol bunga ketika satu perusahaan memperoleh suara bunga lebih dari 50% di perusahaan lain. Investor disebut sebagai induk, investor disebut sebagai anak perusahaan, investasi di anak perusahaan dilaporkan pada orang tua buku sebagai investasi jangka panjang, dan induk umumnya menyiapkan keuangan konsolidasi pernyataan. Ilustrasinya, pada tanggal 31 Desember 2018, MyHealth Ltd memiliki hutang investasi di Bau Group, dibeli dengan harga nominal 200.000. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%, dibayarkan pada akhir tahun di setiap tahunnya, atau suku bunga efektif historis adalah 10%. Investasi hutang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih. Menggunakan informasi berikut, dicatat penurunan kerugian nilai. Solusinya ada pada tabel berikut. Kemudian untuk jurnalnya ada pada debit loss on impairment sebesar 12.680 dan pada kredit allowance for impaired debt investment sebesar 12.680. 80. Ada ilustrasi untuk impairment debt investment. Asumsikan bahwa Alexander AG membeli investasi hutang HFCS pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 1 juta. Investasi utang memiliki tingkat bunga 7% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi telah turun menjadi 960.000 karena kenaikan suku bunga pasar. Ayat-ayat pencatatan investasi hutang ini pada tahun 2019 disajikan pada gambar berikut. Gambarnya nggak ada nih saya. Ini jurnalnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Untuk penurunan nilai investasi hutang HFCS
Apa yang terjadi jika penurunan 40.000 euro disebabkan oleh yang pertama itu perubahan 10.000 euro karena perubahan suku bunga pasar, dan yang kedua penurunan nilai 30.000 euro karena risiko kredit. Yang tercatat itu to record the pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander adalah seperti pada gambar berikut. To record the described in fair value of the debt investment. Yang pertama itu loss on impairment 30.000, unrealized holding gain or loss equity-nya 10.000, allowance for impaired debt investment 30.000, fair value adjustment-nya 10.000. Yang untuk to close the unrealized gain or loss equity account accumulated order comprehensive income-nya 10.000, unrealized gain or loss equity-nya 10.000. Ini ada contoh soalnya. Jika kita mengasumsikan Alexander menjual investasi hutangnya pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 960.000, nilai wajarnya pada saat itu. Maka jurnal adalah sebagai berikut. Kasnya 960.000 di debit, kerugian penjualan investasi hutang di debit 10.000, penyisihan untuk investasi hutang yang tertanggung 30.000 di debit, investasi hutang 1 juta di kredit. Untuk penyelesaian nilai wajarnya 10.000 di debit, penghasilan komprehensif yang terakumulasi di kredit 10.000. Next. Apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk mempertahankan investasi utangnya dan kemudian menentukan bahwa risiko kredit atas investasi ini telah menurunkan sebesar 15.000? Dalam hal ini membuat entry-nya seperti berikut. Penyisihan investasi hutang yang tertanggung 15.000 di debit, pemulihan kerugian penurun nilai 15.000 di kredit. Next. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa OpenAG memiliki 2 investasi hutang HFCS dan portofolio pada akhir 2018, tahun pertama operasinya yang ditunjukkan. Ini adalah contoh tabelnya. Next. Jurnal untuk mencatat laba kepemilikan yang belum direalisasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Penyesuaian nilai wajar di debit 40.000, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitasnya 40.000. Jika Open melaporkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 350.000, ini menyajikan laporan laba rugi komprehensif seperti yang ditunjukkan. Net income-nya 350.000, other comprehensive income-nya ada unrealized holding gain 40.000, comprehensive income-nya 390.000. Contoh pelaporan masalah multi periode. Jurnal untuk mentransfer keuangan kepemilikan yang direalisasi ekuitas ke akumulasi pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut. 31 Desember 2018, catatan penutup. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas 40.000 di debit, akumulasi pendapatan komprehensif lain di kredit 40.000. Pada tanggal 10 Agustus 2019, Open menjual obligasi Landman Inc.-nya seharga 105 dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Kasnya 105.000, investasi hutangnya 80.000 di kredit, keuntungan penjualan investasinya 25.000 di kredit. Penyesuaian reklarifikasi ini dapat dibuat dalam laporan laba rugi, akumulasi pendapatan komprehensif lain, atau catatan atas laporan keuangan. IISB lebih memilih untuk menunjukkan jumlah reklasifikasi dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk OpenAG, presentasi ini seperti yang ditunjukkan. Ini notes to financial statement-nya, beginning balance-nya tanggal 1 Januari 2019.
2019 adalah 40.000, current period other comprehensive income-nya 155.000 dikurang 135.000 yaitu 20.000. Amount reclassified from accumulate other comprehensive income-nya dikurang 25.000. Unrealized holding loss dikurang 5.000. Ending balance-nya itu 35.000. Mentransfer investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya. Yang pertama itu harus terjadi hanya jika modal bisnis untuk mengelola investasi berubah. IASB mengharapkan perubahan seperti itu jarang terjadi. Yang ketiga itu perusahaan memperhitungkan transfer antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah berubah modal bisnis. Ilustrasinya, British Sky Broadcasting Group GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai pedagang. Artinya investasi utang tidak dimiliki untuk dikumpulkan tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga. Akibatnya, ini memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo berikut yang terkait dengan sekuritas ini. Debt investment-nya 1.200.000, fair value adjustment-nya 125.000, carrying value-nya sebesar 1.325.000. Ilustrasi transfer antar kategori. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang diselesaikan pada kuartal keempat 2018, manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang membutuhkan manajemen aktif ke strategi yang dimiliki untuk menagih untuk investasi utang ini. British Sky membuat jurnal berikut untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi dimiliki untuk dipungut. Investasi hutang 125.000 di debit, penyesuaian nilai wajar 125.000 di kredit. Akuntansi instrumen derivatif. Yang pertama itu mendefinisikan derivatif, yang kedua instrumen keuangan yang memperoleh nilai dari nilai aset lain, misalnya saham biasa, obligasi, atau komoditas. Yang tiga jenis turunan ke depan keuangan atau masa depan keuangan, pilihan, swaps. Siapa yang menggunakan derivatif dan mengapa? Yang pertama itu produsen dan konsumen, yang kedua spekulan dan arbitrage. Prinsip dasar akuntansi derivatif yang pertama itu mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas. Yang kedua, laporan derivatif pada nilai wajar. Yang ketiga, mengakui keuntungan dan kerugian akibat spekulasi derivatif secara segera dalam pendapatan. Yang keempat, laporkan keuntungan dan kerugian akibat transaksi lindung nilai secara berbeda tergantung pada jenis lindung nilai. Opsi beli memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Ilustrasinya, asumsikan perusahaan membeli kontrak opsi beli pada 2 Januari 2019. Saat saham Laredo diperdagangkan pada 100 per saham, kontrak tersebut memberikan opsi untuk membeli 1.000 saham, disebut sebagai jumlah nasional. Saham Laredo dengan harga opsi 100 per saham, opsi ini berakhir pada 30 April 2019. Perusahaan membeli opsi panggilan seharga 400.000 dan membuat entry-nya sebagai berikut. Call option 400.000 di debit dan cash-nya 400 di kredit.
Instrumen keuangan derivatif. Premi opsi terdiri dari dua jumlah. Opsi premium sama dengan intrinsic value ditambah time value. Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga pasar dan harga kesepakatan yang telah ditetapkan pada suatu waktu. Ini memiliki jumlah yang direalisasikan oleh pemegang opsi jika menjalankan opsi dengan segera. Pada tanggal 2 Januari 2019, nilai intrinsiknya adalah 0 karena harga pasar sama dengan harga kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Instrumen keuangan derivatif memiliki 3 karakteristik dasar berikut instrumen memiliki. Yang pertama itu satu atau lebih dasar dan ketentuan pembayaran yang teridentifikasi. Instrumen membutuhkan sedikit atau tidak ada investasi pada awal kontrak. Instrumen membutuhkan dan atau mengizinkan penyelesaian bersih. Derivative used for hedging. Hedging, penggunaan derivatif untuk mengimbangi dampak negatif dari perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang asing. IFRS memungkinkan perhitungan khusus untuk dua jenis lindung nilai. Yang pertama, nilai wajar dan lindung nilai arus kas. Untuk selanjutnya ada fair value hedge, di mana perusahaan menggunakan derivatif untuk mengimbangi eksposur terhadap perubahan nilai wajar, aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen yang tidak diakui. Lalu selanjutnya ada sebuah ilustrasi pada tanggal 1 Desember 2019, Hayward Tire Fabricators membeli persediaan 1.000 ban traktor dengan biaya €200 per ban. Hayward telah membangun inventaris bank traktor untuk ada koneksi. Inventaris ban traktor untuk mengantisipasi permintaan ban tersebut di masa mendatang. Musim tanah, musim semi. Hayward mencatat persediaan pada laporan posisi keuangannya pada €200.000. 1.000 dikali 200 euro menggunakan nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah dari FIFO. Hingga Hayward menjual bahan perseroan memiliki risiko penurunan nilai persediaan bahan. Hayward ingin melindungi eksposurnya terhadap penurunan nilai wajar untuk persediaan bahannya. Persediaan tersebut dijaminkan untuk salah satu pinjaman banknya. Lalu, ilustrasi selanjutnya, untuk melindungi nilai